Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kedua, Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Muslimin Ahmad, SHMH. Yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Haji Samuel, SID. Ibu Ketua dan Wakil Presiden Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ibu Hajar Misi Isanmadi. Kasubag Tata Usaha Kasih Gara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen beserta istri. Kepala Pengawas Kementerian Kabupaten Sragen, Kepala Pengawasan dan Kabupaten Sragen beserta istri. Penuh PNS dan seluruh ASN guru dan pegawai PNS dan P3 lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena ada limpahan rahmat dan karunia sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 bertempat di Gedung IPHI Kabupaten Sragen dalam acara pembinaan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Mengawali acara pada kita bersama dengan bacaan basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mas Kementerian Agama. Hadirin dimohon berdiri.
لا
dengan segala kemuliaan. Acara berikutnya pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Dr. Agus Haji Tarfani. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin Rasulillah ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat-Mu sehingga hari ini Tanggal 9 Agama Kabupaten Sarawak bisa melaksanakan pembukaan untuk seluruh jajaran ASN. Kami mohon ya Allah agar kegiatan ini memberi manfaat bagi kami, bisa meningkatkan kinerja kami dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban kami selaku ASN dalam memberikan layanan masyarakat sesuai dalam bidangnya masing-masing. Ya Allah, Ya Bapak, pelaksanaan tugas kami masih jauh dari sempurna, masih terletak kekurangan distansi. Dosa kami tiada bisa terhingga, dosa kepadamu, dosa kepada makhluk ini, lebih-lebih lagi dosa pada manusia di sekeliling kami yang senantiasa berinteraksi dengan kami. Tanpa ampunan dan rahmat-Mu ya Allah, berat rasanya kami akan mengharap surga. Allahumma ftah alaina abwaab al-khair wa abwaab al-barakah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-quwwah wa abwaab as-sihah wa abwaab as-salam wa abwaab al-jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim sarabuna syarral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, beliau Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Mustaqim Ahmad SHMH. Matur nuwun keranganipun Bapak di sela-sela kesibukannya yang luar biasa pada hari ini kersa rawuh di
Kabupaten Sragen untuk bersama memberikan motivasi kepada kita semuanya sebagai ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Yang saya hormati Pak Kasubag, Kepala Usaha, beserta para kasih dan penyelenggara. Mohon maaf Bapak, gara kami saat ini masih PLC karena belum ada kesempatan yang lain untuk mengikuti asesmen. Yang saya cintai khususnya Ibu Ketua Dharma Wanita, ini khusus ini, dan ibu-ibu pengurus Dharma Wanita yang pada kesempatan hari ini bisa rawuh juga dalam acara pembinaan kinerja. Yang saya hormati para kepala KUA kecamatan se-Kabupaten Sragen. Alhamdulillah Bapak, ini dari 20 kecamatan 03 17 kepala KUA yang 30 karena sudah pernah tugas, dan saat ini kami juga belum memiliki penghulu yang bisa diusulkan karena belum pernah mengikuti asesmen dan pangkatnya belum memenuhi syarat. Jadi 3 kecamatan ini diampu oleh Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati para kepala madrasah baik dari MIN, MTSN maupun Madrasah Aliyah Negeri. Di MI insya Allah bulan depan berkurang 1 karena sudah pernah tugas. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Siti Aisyah di MIN 3 1 Mei purna, dan di MTS masih 01 Bapak karena belum ada pengisian dari Kanwil. Dan MAN insya Allah hadir. Kita izinkan, kita doakan mudah-mudahan Ibu Kepala Madrasah MAN 1 Sragen yang saat ini baru sakit segera diberikan kesembuhan. Yang saya hormati para pengawas madrasah, pengawas pendidikan agama Islam, dan pengawas agama Katolik. Alhamdulillah hadir semuanya. Yang saya hormati seluruh ASN, PNS, P3K, JFT atau JFU, semuanya yang alhamdulillah bisa hadir di kesempatan hari ini, semuanya yang insya Allah semuanya merasakan sumur insya Allah. Amin ya, amin. Jadi kalau sumur berarti sehat. Alhamdulillah. Mengawali ucapan selamat datang pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada Bapak sekalian untuk selalu menambah rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Wabil khusus kita semuanya yang hadir ini adalah pilihan-pilihan dari negara yang semuanya menyandang status ASN, semuanya menyandang status PNS ataupun P3K, bahkan ada yang JFT atau JFU, semuanya yang pada kesempatan hari ini hadir, mulai dari para Bapak Ibu yang masih berada di lingkungan RA, DA, MI, MTS, MA, semuanya juga yang ada di kantor. Kita adalah bagian pilihan yang dipilih oleh negara untuk mengabdikan diri kita sekalian sebagai pelayan, melayani masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen. Di belakang kita masih ada ratusan teman-teman kita yang saat ini menunggu kepastian. Mereka sudah masuk daftar, ya, daftar database, ya, untuk nanti diusulkan menjadi P3K yang mudah-mudahan nanti mereka juga bisa diangkat seperti kita semuanya. Maka saya mengajak kepada kita semuanya sekalian, rasa syukur itu harus selalu kita panjatkan dari waktu ke waktu agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita dapatkan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya, insyaallah kepada seluruh pengikutnya termasuk kita semuanya yang telah kita berusaha mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah.
Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Kakanwil. Pertama kali saya mengucapkan sugeng rawuh, selamat datang di Kabupaten Sragen, wabil khusus di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kulo nyadong duka Bapak, kemarin kulo jadi anak itu grantes piye carane beliau itu kerso bersama-sama dengan kita semuanya. Tadi pagi beliau sudah mengisi manasik haji. Kemudian kita lanjut pada kesempatan hari ini. Beliau bertanya, berapa jumlah pegawaimu? Pegawai kita itu 963 Bapak. Ditambah ibu-ibu itu 40-an. Berarti hari ini 1000 yang hadir. Maka beliau berkata, itu jadi pengajian akbar. Oleh karena itu, sekalian, kesempatan yang baik ini, mari kita lakukan, ya, kita dengarkan dengan baik nanti apa yang disampaikan oleh beliau agar kinerja kita ke depan. Yang alhamdulillah kantor kemarin sudah mulai beraktivitas dan madrasah sudah mulai melakukan aktivitas pembelajarannya mulai tadi. Mudah-mudahan ke depan kita semuanya selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam mewujudkan harapan dari masyarakat di Kabupaten Sragen. Pada momentum yang baik ini pula, Bapak sekalian, karena kita masih dalam suasana 1 Syawal 1445 Hijriah, maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu 'amin wa antum bi khairin. Kami mewakili seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kabupaten Sragen yang meminta dan memohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengampuni dosa dan kekhilafan kita, sehingga pada tahun-tahun mendatang, hari-hari mendatang, insya Allah kita berada dalam situasi yang penuh dengan lindungan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, khususnya kepada umat muslim yang kemarin sudah mengawali dengan puasa selama 1 bulan ini, mari kita implementasikan. Kita berharap ketika kemarin kita semuanya melakukan sebuah muhasabah, perenungan diri, melaksanakan puasa karena lillahi ta'ala, lalu kemudian selepas ini mari kita implementasikan di dalam pekerjaan kita semuanya. Satu pesan saya yang ingin saya sampaikan adalah mari kita jaga integritas kita. Integritas adalah relasi hubungan antara batin hati, ucapan dan perilaku kita selalu kita tampilkan di dalam pekerjaan kita semuanya. Soal kompetensi, soal keterampilan yang belum optimal, saya yakin dengan integritas yang kita miliki Bapak sekalian, maka akan menumbuhkan kedisiplinan. Dan ketika kedisiplinan itu menjadi bagian budaya kita, maka itu nanti akan muncul kinerja yang baik. Dan ketika kinerja baik itu muncul di hadapan kita semuanya, apa yang dirasakan masyarakat insya Allah terpenuhi dengan baik pula. Maka sekali lagi sekalian, mari kita saling mengingatkan, saling memberikan masukan di antara satu dengan yang lain, agar integritas ini selalu menjadi nilai-nilai budaya yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita, wabil khusus secara kedinasan di lingkungan Kementerian Kabupaten Sragen. Baik yang ada di RA Madrasah, baik yang ada di KUA ataupun yang lain, semuanya Bapak sekalian, kita berharap kita semuanya akan selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada saatnya nanti kami mohon kepada Bapak Kakanwil untuk berkenan memberikan motivasi pembinaan kepada kita semuanya. Tetapi saya berpesan Ibu sekalian, agak jauh soalnya. Saya berharap tolong HP-nya sementara berhenti dulu. Kalau mau foto boleh, tapi jangan browsing, jangan buka WA dan seterusnya. Ya, kalau sampun ngakui beliau dalam posisi membagi waktu yang banyak, lalu kemudian nanti karena banyaknya seperti ini, nanti kalau Bapak Ibu bermain dengan HP sendiri, gimana? Penelitian kemarin dari Amerika
jam per hari. 5,7 jam per hari. Maka sekalian kita berharap ya, monggo yang ada di ujung-ujung sana yang nggak kelihatan, apalagi yang di sana itu ya. Halo, ada ya. Aku tadi ya, kita merencanakan itu tempatnya semua di sini. Tapi karena persiapan kita cuma 2 hari kemarin siang, ya kebetulan alhamdulillah berdukung oleh seksi PHU yang tadi pagi itu mengadakan manasik haji, semuanya sudah ready, akomodasi di sini, maka kita kemudian melanjutkan acara di sini. Untuk itu mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ini sekalian lebih jauh dari kesempurnaan tentunya, karena kita berbagi waktu, berbagi kerja, berbagi pembagian kegiatan ini, sehingga meskipun dalam waktu yang 2 hari ini, Masya Allah, semua pegawai mudah-mudahan ini di presensi nanti tidak ada yang luput ya. Kita sudah buat presensi seoptimal mungkin melalui simpok kita semuanya. Jadi nanti kalau ada yang kira-kira bolong-bolong berarti ya tadi itu. Kalau tidak ada keterangannya berarti tadi ya mungkin integritasnya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih semuanya kepada panjenengan semuanya, kepada TS Negeri 5 Sragen, tim apa itu namanya, tim musik ya. Tadi ada woyo juga ya. Dan tadi ada lagu Merah Marun. Sedianya vokalis utama itu kami alumni tapi betul kesel. Vokalis utamanya beliau Bapak Kekambil. Terima kasih pada adik-adik bertiga kreatif dari MTS Negeri 3 Sudrawang yang saat ini juga meliput kegiatan ini sebagai bagian berlatih dari anak-anak siswa-siswi MTS Negeri 3 Sragen dalam peliputan publikasi. Mudah-mudahan melalui acara ini semuanya, Bapak sekalian, kita mendapatkan suntikan motivasi, mendapatkan arahan, dan kemudian nanti di dalam melaksanakan kegiatan kita semuanya betul-betul bisa mendapatkan hasil yang optimal, dan selanjutnya insya Allah itu kita bisa memenuhi harapan dari masyarakat di Kabupaten Sragen, khususnya pelayanan prima, pelayanan optimal, dan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat di lingkungan kita semuanya. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada Bapak Kakambil untuk berkenan memberikan arahan, pembinaan, kinerja kepada kita semuanya, dengan harapan kita bisa lebih efektif dan optimal dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan di lingkungan kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya merasa di Sragen ini sudah berjalan bagus ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala itu sudah luar biasa. Karena itu saya nambahin sedikit saja. Karena berat ya, berat. Dan tanda-tanda alamnya itu alam nasroh terkesut. Kita mesti melonggarkan hati kita masing-masing. Kepada Ibu yang saya hormati, izinkan saya mengawali dengan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma saya tidak akan panjang kepada Ibu, sebentar saja karena yang penting itu ketemu sama teman-teman semua. Ini seperti pengajian akbar ya, atau RKT operasi ya. Jadi lama dan ketemu saling bisa bertegur sapa. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Isan dan Pak Kasubag, para
kasih penyelenggara di depan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, sahabat-sahabat saya semua, para pengawas, baik itu madrasah, PAI, para pengawas Katolik, para KUA, kecamatan, para kepala madrasah, semuanya baik MA, MPS, MI, RA. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu, dan dalam suasana yang seperti ini tidak ada yang lebih kita dahulukan kecuali pengakuan dosa. Betapa kita sudah berusaha dengan Ramadan kita membakar dosa kita, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sesungguhnya dosa yang agak susah dihapus itu bukan dosa kita kepada Gusti Allah, tapi dosa sama manusia. Karena Allah itu Maha Rahman Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada kita semua. Ampunan Allah, Allah itu Al-Ghafur. Tapi kalau kita punya salah sesama manusia, meskipun yang kita salahin namanya Pak Abdul Rahim, Pak Abdul Rahman, Pak Abdul Ghafur, tidak sesederhana kita bisa menghapus, kita bisa menghilangkan, menihilkan dosa-dosa itu. Elemen penghapus dosa di hadapan Gusti Allah banyak sekali. Wudu merontokkan dosa, ya, apalagi salaman merontokkan dosa, dan seterusnya. Tapi dosa di antara kita sekalian ini baru rontok kalau yang bersangkutan sendiri memang berkeinginan untuk merontokkannya. Dan alhamdulillah secara sosial budaya kita punya tradisi halal bihalal, kita punya tradisi silaturahim lebaran untuk saling memaafkan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik, kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu semua, keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Tentu saya selaku pribadi, selaku pimpinan di Kanwil dan juga keluarga, banyak yang kurang, banyak salahnya, lahir maupun batin, yang kelihatan maupun yang tidak. Maka di kesempatan yang baik ini izinkan saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian. Orang Sragen yang bikin kesalahan sama saya nggak banyak, yang kenal saja. Paling yang diberikan depan ini. Kalau sana itu kan selalu kita jarak jauh ya. Ada selalu di masa lalu sesama anak madrasah, ada selalu secara medsos dan sebagainya, itu sudahlah, itu kita saling memaafkan. Justru yang paling banyak mungkin kekurangan, kesalahan saya dan jajaran Kanwil dan Ketua Provinsi Jawa Tengah maupun saya dengan keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ridho ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita saling memaafkan, karena kalau sudah menyangkut hak adami, itu kata Pak Kasubag, itu urusannya ya antar kita saja. Gusti Allah itu mengikut kita. Anak yang dol nibir, gitu ya. Adi manut jarimu ceramai Pak Kakandil suwe, itu ya suwe. Nek jarimu ceramai Pak Kakandil sedilo, ya dapat suwe. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita saling mendukung, kita saling mensupport, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan semua yang menjadi tugas, tanggung jawab, amanah yang ada di dalam tanggung jawab di pundak kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dan batin, kita bisa menjalani tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Secara umum Pak Bisa, saya menyampaikan apresiasi kepada Kemenang Kabupaten Sragen atas semua prestasinya. Secara umum Sragen ini ikut ngenteng-ngenteng ke Jawa Tengah. Nggak banyak masalahnya. Ya ada, tapi nggak banyak, gitu ya. Jadi tempat lain ada agak banyak, gitu ya, agak banyak. Tapi karena kita ini mengelola pegawai yang sedemikian besarnya ini, apalagi nanti di tahun ini kita akan menerima pegawai yang cukup besar, maka ya pastilah kemudian kita punya tanggung jawab untuk menjaga marwah, menjaga kehormatan dari lembaga kita.
dan itu mesti kita lakukan di peta kita masing-masing, di di sudut tugas kita masing-masing. Karena kalau sudah beres di masing-masing titik, itu insya Allah secara keseluruhan akan beres. Tapi bolong sedikit saja di satu titik itu bisa mempengaruhi kapal besar Kanwil Jawa Tengah, mempengaruhi kapal besarnya Kemenak Sragen, dan juga mempengaruhi kapal besar Kementerian Agama. Karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan menghargai yang setinggi-tingginya Bapak Ibu sekalian. Karena peran Bapak Ibu sekalian berada di ujung paling depan sana, bertemu berhadapan langsung dengan masyarakat. Bapak dan Ibu sejauh ini bisa dilalui, bisa dijalani dengan baik, termasuk juga dukungan ibu-ibu dan wanita. Terima kasih Ibu Kisan dan semua ibu-ibu, karena kalau di rumah tangga itu beres, maka kita di kantor itu lebih mudah beresnya. Tapi kalau di rumah tangganya sudah ruwet, kantor itu jadi tempat pelarian saja. Nah itu kemudian kinerjanya menjadi kurang baik. Oleh karena itu kita ini salah satu fungsi kita itu di fungsi kantor urusan agama, di situ ada fungsi urusan agama Islam, dan tentu juga yang di urusan di bidang agama yang lain ada urusan pembinaan keluarga sakinah. Itu saya berharap ini juga menjadi perhatian kita semua. Kita bereskan dari kesadaran kita pribadi masing-masing bahwa tidak ada yang maksa kita jadi pegawai ASN, PNS, P3K di Kementerian Agama. Mau kita sendiri, karena mau kita sendiri tolong yang sebodoh. Ketika kita sudah menempatkan diri sebagai aparatur sipil negara, selain kita punya tugas-tugas domestik, tugas pribadi, tugas di keluarga, tugas di tengah-tengah masyarakat, jadi pengurus RT, jadi pengurus RW, jadi pengurus organisasi ini dan itu, kita ini sudah menyatakan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara kita harus loyal kepada negara, sebagai abdi masyarakat kita harus loyal kepada masyarakat. Itu kuncinya agar kita bisa menjalankan pekerjaan, tugas, fungsi, tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Tanpa itu kita mungkin bisa uling-ulingan. Kita bisa uling-ulingan sendiri kalau bahasanya ya. Kita bisa bermasalah dengan diri kita sendiri tanpa kita menyadari itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjadi ASN, aparatur sipil negara, yang aparatur sipil negara itu sekarang modelnya ada dua, yaitu model PNS. Apa PNS? Penghasilannya namun segede ya enggak lah, itu PNS masa lalu. Kalau PNS sekarang kan gagah-gagah cantik-cantik begini ya. Itu ada PNS, ada PPPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dua-duanya sebenarnya tidak perlu dibeda-bedakan. Dua-duanya hanya beda istilah, beda cara perbuatan, tapi punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Apa itu? Tugasnya secara umum hanya ada dua, Bapak dan Ibu. Tugas kita itu sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K. Jadi ASN itu ada dua ya. Itu secara umum tugasnya itu ya hanya dua. Satu, loyal menjaga eksistensi negara, loyal kepada negara. Dan negara itu apa? Negara itu ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Presiden dan Wakil Presiden. Karena agak berbeda dengan negara lain. Kalau negara lain itu kadangkala presiden itu hanya kepala pemerintahan, tetapi di negeri kita selain presiden wakil presiden itu kepala pemerintahan, beliau juga
kepala negara. Yang kedua, tugas layanan kita. Tugas layanan kita di bidang agama. Tugas layanan di bidang agama secara umum juga ada dua, yaitu tugas pendidikan agama, dan itu kemudian menyerap ya sebulan 85% anggaran Kementerian Agama itu habis untuk pelayanan pendidikan agama. Pernah ada guyonan, apa sebaiknya kementerian ini diganti aja ya, jadi Kementerian Pendidikan Agama. Saking banyaknya anggaran dihabiskan untuk fungsi pendidikan agama. Apakah itu yang ada di madrasah, apakah itu yang ada di PAI dengan segala aspeknya, maupun di pendidikan agama yang lain. Ada PA Kristen, PA Katolik, PA pendidikan agama Hindu, pendidikan agama Buddha, dan pendidikan agama Konghucu. Itu menghabiskan ya kira-kira 87% anggaran Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, fungsi urusan agama. Di dalamnya yang paling terkenal ya KUA, tapi ada di dalamnya yang kemudian kita kenal di Bimas. Itu ada penerangan agama, ada zakat wakaf, dan sebagainya dan sebagainya. Ini tugas-tugas di Kementerian Agama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena itu maka pada kesempatan yang baik ini saya yang paling penting itu ke Sragen mau menyampaikan terima kasih. Teman-teman di Sragen sudah kompak menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dengan sebaik-baiknya. Ini ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang belum sempurna, yang nomor lumrah. Sepanjang itu disadari. Oleh karena itu maka saya ingin mengajak kita semuanya untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Para pimpinan, para kepala kemenang, para kasubag, para kasih, penyelenggara, para KUA, para pengawas punya tanggung jawab yang lebih dibanding dengan yang lain. Tetapi bukan berarti yang tidak punya jabatan struktural itu kemudian merasa tanggung jawabnya tidak penting. Jadi sepeda motor itu sing penting setangi apa pentil ban itu. Jadi mungkin bisa jadi tempat tugas kita jauh di sana. Saya tadi tanya jalan mana yang paling jauh ya? Mungkin di Kali Jambe, mungkin di Sudarmiko sana, nah dan sebagainya. Mungkin tidak selalu terlihat, bahkan mungkin nggak kenal sama Pak Kepala, nggak dikenali sama Pak Kepala Kemenang, apalagi Pak Kanwil. Tetapi ibarat ban, roda ada pentilnya, ini harus ada tiga ini. Ya, penutup katup udaranya itu, betapa barang cilik itu sepele yang iso dari gabung. Nah inilah maka tidak boleh satupun di antara kita para pimpinan, para kepala KUA, kepala madrasah semua, kita yang duduk di depan yang kursinya empuk ini merasa bahwa hanya kita yang paling menentukan keberhasilan Kementerian Agama. Sepeda Brompton yang bagus itu naik pentilnya itu tiba-tiba lepas, apalagi dalam kecepatan tinggi, bisa mencelakai sepeda dan penumpangnya. Oleh karena itu maka mari kita kembangkan rasa saling asih asuh tanpa kebablasan. Katanya suruh saling asih Pak, terus berkasih-kasihan ya, itu kebablasan ya kayak begini ya. Nah, kayak ini ya, karena tadi gampang dilihat meskipun dan saya juga minta maaf seragam saya salah ya. Jadi meskipun kita ini pakai seragam yang berbeda-beda bercorak begini, tetapi bisa disebut kita ini korps baju putih. Orang Kementerian Agama yang kalau kotor sedikit saja itu terlihat. Oleh karena itu maka saya berharap kita semuanya hati-hati, kita semuanya cermat, karena kita menjaga kepentingan yang besar,
kepentingan Kementerian Agama, di situ ada entitas agama, di mana entitas agama itu di dalamnya ada nilai-nilai kesucian, nilai-nilai kemuliaan yang kalau kita tidak hati-hati, itu nilai-nilai kesucian dan kemuliaan itu bisa terganggu. Nah, kalau kemudian Kementerian Agama, kementerian yang membawa simbol agama, aparaturnya juga tidak hati-hati, nah maka kementerian ini tidak sukses menjalankan fungsinya. Bahkan kemudian misi agama di dalam membawa kedamaian, kesejahteraan hari ini dan hari depan, di hari kemudian itu dalam perjalanan zaman bisa disangsikan dari generasi ke generasi. Itu menjadi dosa besar kita semua. Oleh karena itu maka sekali lagi kita sekalian mesti saling asih asuh di antara kita sekalian, saling menguatkan tanpa ada yang merasa paling hebat, paling berjasa di kementerian kita ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemana Kementerian Agama kita yang sekarang sudah bagus ini? Semua kementerian mengakui capaian-capaian kita setidaknya di 4-5 tahun terakhir ini dengan program prioritas Gusmen, kita bisa tegak di antara kementerian-kementerian yang lain. Apa yang kemudian ke depan akan kita lakukan? Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ingin dari Kementerian Agama itu sekarang ya kira-kira dari 40-an kementerian itu kita ya di level 4 atau level 5. Jadi di titik yang sesungguhnya membanggakan ya, atau bahasa kemenangnya patut disyukuri. Dan itu pasti bukan dari kerja yang duduk di depan ini kerja semuanya, termasuk yang nggak bisa melihat saya dari belakang sana. Pasti karena kerja kita semua. Nah, ke depan apa yang sudah kita capai ini ingin kita lanjutkan, bahkan ingin kita teruskan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjadi keniscayaan bahwa lembaga, entitas apapun yang kemudian tidak bisa berubah, tidak bisa mengikuti tuntutan perkembangan zaman, maka entitas itu kemudian akan keropos sedikit demi sedikit dan kemudian hilang dimakan waktu. Kita tidak ingin Kementerian Agama kita menjadi seperti itu, kementerian yang kuno, kementerian yang lamban, kementerian yang tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, maka kemarin hari kita lebaran itu ya, ya Sabtu kemarin itu Gusmen melakukan lawatan ke beberapa negara, salah satunya ke Belanda, dan itu juga akan di beberapa negara, dan terakhir ada di Saudi. Salah satu yang ingin dipelajari Gusmen adalah pengelolaan bangsa Nusantara pada saat itu, di mana bangsa Nusantara ini punya slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang lengkapnya itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manula. Jadi dua itu, satu itu tidak ada pengabdian yang mempolar, kira-kira gitu ya. Yang banyak berbeda-beda itu sesungguhnya sama, tidak ada pengabdian yang mempolar, memecah. Oleh karena itu maka beliau ingin mengambil spirit itu dari sumbernya langsung di sana. Apakah nanti di Belanda atau di mana, dia akan melakukan kunjungan itu, dan kemudian inspirasi itulah yang akan digunakan untuk membangun Kementerian Agama masa depan. Di salah satunya adalah guyonannya mengembalikan kondisi KUA sebagai kantor urusan agama. Apakah sekarang ini bukan kantor urusan agama? Iya.
tetapi persepsi orang itu bukan kantor urusan agama, tapi kantor urusan asmara. Seolah-olah KUA itu hanya urusan nikah saja. Sehingga dengan segala hormat teman-teman saya para kepala KUA, mudah-mudahan diserahkan sudah tidak. Itu kalau bicara dokumen nikah tertibnya luar biasa. Tapi bicara dokumen yang lain, misalnya dokumen wakaf misalnya, padahal selain PPN, sebagai pejabat pembuat akte nikah, beliau ini adalah pembuat akte ikrar wakaf yang kedudukannya sama dengan notaris. Tetapi di banyak kejadian itu urusan akta nikah beres, urusan akta wakaf ini seringkali kita kedodoran. Nah, oleh karena itu maka kantor urusan agama harus kita transformasikan, bukan hanya menjadi kantor urusan asmara. Ini yang sedang kita lakukan ke depan. Sehingga kita bersyukur tahun ini Kementerian Agama akan mendapatkan calon ASN baru terbanyak dibanding, bahkan capaian bisa 2 kali 3 kali lipat dibanding dengan kementerian yang lain. Mungkin ada 111.000 pegawai baru yang nanti akan jadi ASN di Kementerian Agama. Nah, salah satu nanti yang akan kita perkuat itu KUA. Nah, saya juga mengundang gagasan dari teman-teman di Sragen. Mungkin nanti ke depan kita perlu ada semacam reposisi KUA, kantor Kemenang. Jadi kalau Pak Camat itu eselon 3, mestinya kepala KUA itu ya eselon 3. Kalau eselon 3 mestinya punya kasubag, punya kasih. Nah itu. Nah ini tantangan kita, bagaimana kita biar bisa meyakinkan Menpan RB yang notabene itu anaknya orang Kementerian Agama. Itu nanti akan kita dorong. Nah, gimana nanti dengan Kemenang Kabupaten Kota eselon berapa? Kalau KUA itu bisa eselon 3 dalam hemat saya, bisa menjadi benar-benar kepala kantor urusan agama. Kan mau pakai kepala balai juga nggak apa-apa. Itu kepala balai diklat itu juga eselon 3. Tidak lagi kesempatan tidak pakai apa. Maka mungkin nanti tidak perlu lagi ada Kemenang Kabupaten. Nanti akan kita buat Kemenang tingkat garis nilai. Jadi ada cabang kantor wilayah Soloraya, misalnya seperti itu. Akan kita buat seperti itu. Kita buat rekening dari ini bukan hanya moyoworo. Jadi kita ingin memberikan pelayanan yang berdampak. Masyarakat itu tahu bahwa pelayanan Kementerian Agama itu profesional, berkualitas. Itu yang ke depan akan kita tuju. Ini yang hari ini sedang dipelajari khususnya di Belanda dan di beberapa negara yang di situ dokumen masa lalunya itu ada. Maka nanti ibu kepala KUA tidak harus laki-laki, bisa perempuan. Kita ini pegawai perempuannya separuh ya, lebih, tapi pejabatnya lebih banyak laki-laki. Padahal dulu kalau kita ingat juara-juara di madrasah di sekolah kita perempuan-perempuan nih. Saya tahu yang dulu di depan itu dulu kita juara berapa gitu. Kemana para juara-juara MTS, juara-juara MA, lulusan-lulusan terbaik UIN, perguruan tinggi itu? Nah, mereka yang bisa menjadi kepala-kepala kantor urusan agama. Ya tidak jadi pemburu, karena kepala KUA tidak harus pemburu. Ini kita godong semua ke depan, kita jemput masa depan itu. Kalau kita ingin menentukan masa depan kita sendiri, sebab kalau tidak masa depan kita yang tentukan orang lain.
lain. Itu loh Kemenag itu kalau koordinasi datanya telat, kalau ngasih data datanya salah dan sebagainya. Kalau dimintai masukan mengenai kalau itu ya itu nanti orang yang kayaknya digabung saja ya, nggak usah ke kantor Kemenag, terserah itu di fungsinya. Kemudian dari dinas pendidikan itu tambahi kasih pendidikan agama dan keagamaan itu Kemenag tutup baik. Jadi kalau kita tidak ngatur diri kita sendiri, menyiapkan masa depan kita sendiri, kita terlena di zona nyaman ini, kita bisa dimakan oleh sejarah. Gosmen tidak mau seperti itu. Maka dimulailah, diumumkanlah, dipancinglah ya, hal-hal yang kemudian bisa membuat eksistensi Kementerian Agama ini tetap langgeng, tetap terus ada di Republik ini. Itu yang akan kita lakukan ke depan. Jadi bagaimana ujung layanan kita ada di KUA kecamatan. Apakah nanti akan menjadi kepala kantor urusan agama? Kemudian di situ ada kepala seksi-seksi sebagaimana di kecamatan. Pak Camat punya kasih-kasih juga kan? Nah itu kalau KUA nanti juga akan punya kasih-kasih di situ. Atau nanti akan menjadi kepala balai nikah dengan fungsi-fungsi yang lain. Ini sedang terus kita jalankan. Yang jelas, saudara ibu, masing-masing pihak tidak perlu ada yang merasa terancam. Wah kalau gitu ya nanti yang menang ya fungsi pendidikan Pak, karena anggarannya itu 85% anggaran kita harus fungsi pendidikan, nanti yang fungsi urusan agama kurang. Ada yang mungkin khawatir seperti itu. Ada yang mungkin khawatir tidak ini, maka masing-masing mesti meningkatkan kualitasnya, kualitas dirinya masing-masing. Bagaimana agar keberadaan masing-masing fungsi kita itu tetap terjaga. Yang jelas saudara ibu, fungsi layanan kita adalah fungsi agama, dan agama itu menjadi hal yang tidak mungkin dihapus di Republik ini sepanjang Republik ini masih berdasar Pancasila. Karena sila ketuhanan yang Maha Esa meniscayakan layanan agama. Nah disitulah kemudian masing-masing kita, apakah kita yang bergerak di fungsi urusan agama, apakah kita yang bergerak di fungsi pendidikan agama, masing-masing kita harus punya tanggung jawab meningkatkan kualitas dan kapasitas diri, sehingga jangan sampai entitas yang kita jaga itu rusak, itu luntur, bahkan kemudian hilang hanya gara-gara kita tidak bisa menjaganya. Nah, itu Bapak dan Ibu yang saya kira beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan. Yang jelas apa yang selama ini sudah berjalan di Sragen, tugas, tanggung jawab, kewajiban kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen ini sudah dijalankan oleh Pak Kepala, Pak Subag, para kasih negara, para pengawas, para kawas semua sudah dijalankan dengan baik. Ini disyukuri dengan cara dirawat, dijaga terus agar tidak tergerus, tidak ternodai oleh hal-hal yang kurang baik. Dalam waktu yang sama kita tidak boleh terlena, kita tidak boleh puas dengan apa yang kita capai, karena dunia terus berubah. Kementerian Agama harus bisa mereposisikan dirinya, menempatkan posisi barunya di tengah kehidupan masyarakat yang semakin cepat berubah sekarang ini. Karena itu tidak boleh satupun di antara kita yang kemudian pasif. Toh saya tinggal 2 tahun pensiun, saya tinggal 1 tahun pensiun. Jangan, justru tinggal 1 tahun, tinggal 2 tahun pensiun, maka tolong tinggali Kementerian Agama itu dengan nilai-nilai kebaikan, dengan keteladanan yang baik, jauhkan dari PR-PR yang tidak perlu, pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu. Yang muda-muda, yang masih muda, yang umurnya masih 40 ke bawah, saya mengundang kreativitas, gagasan, ide-ide cemerlang untuk Kementerian Agama ke depan yang semakin baik.
ke depan fungsi layanan paling ujung fungsinya di tingkat kecamatan dalam hal ini yang sudah ada dalam kantor urusan agama akan benar-benar kita fungsikan sebagai kantor urusan agama, bukan terjebak menjadi kantor urusan asmara. Karena sekarang ini kayak kalau jadi kepala KUA itu urusannya hanya soal nikah saja, padahal di situ ada soal wakaf, di situ ada soal pendidikan non formal, di situ ada kerukunan umat beragama dan sebagainya. Pak Menteri selalu mencari cara bagaimana menjaga marwah kehormatan Kementerian Agama sekaligus eksistensi Kementerian Agama. Kita tidak mungkin terus bertahan dengan gaya dan model lama di tengah perubahan yang sedemikian cepat. Tetapi kita juga tidak mungkin menyerahkan perubahan itu pada proses secara alami saja, tetapi kita harus hadir dengan bentuk kreativitas dan tanggung jawab sehingga Kementerian Agama yang dulu diwariskan oleh para pejuang-pejuang bangsa pendiri pendahulu Kementerian Agama, kita kelola hari ini menjadi semakin baik dan pada saatnya nanti kita serahkan, kita berikan kepada generasi penerus dalam kondisi yang lebih baik. Semua mesti terpanggil seperti itu. Kalau kemudian misalnya ada persoalan kaitannya dengan keterbatasan sarana prasarana, ada keterbatasan yang sifatnya pribadi mungkin kaitannya dengan penguasaan teknologi, maka jangan ini kemudian membuat lingkungan kita kemudian juga menjadi pesimis. Jadi dalam bahasa sakit itu koyo-koyo ono istilah seperti duro sembodo. Jadi koyo-koyo iso mungkin jadi memberi support saja. Tapi jangan karena kita tidak bisa, kita tidak mampu, kemudian kita menunjukkan lemahnya kita, menunjukkan keputusasaan, tidak bersemangat, dan kemudian bisa mengganggu kinerja Kementerian Agama yang sudah semakin baik ini. Saya kira itu teman-teman semua yang perlu saya sampaikan. Penjaringan semua boleh lupa, boleh tidak mengingat apa yang saya sampaikan, boleh. Tetapi tidak boleh lupa dengan apa yang tadi disampaikan Pak Isan. Ya, yang paling penting, saya ini sifatnya penyegaran saja sambil menunggu waktu Pak Putri bubar jam biro, kan? Tapi yang paling inti sebenarnya arahan dari Pak Isan yang tadi disampaikan dan keseharian yang disampaikan oleh Pak Kasubat, para kasih, penyelenggara, para pengawas pendidikan, para KUA. Ini ayo kita memperkuat Kementerian Agama kita sehingga pada saat nanti kita pensiun, kita kembali ke kantor itu tidak berdiri lewat kantor itu wani mampir, diambil itu wani mampir, diundang wani datang, karena kita melakukan hal yang positif. Jangan sampai nanti kita pensiun itu lewat kantor kewo, diundangi isi dan teko. Gara-gara ketika kita masih berfungsi, gara-gara ketika kita masih bertugas, kita abai dengan tugas-tugas kita. Tidak ada yang tidak penting di kementerian kita ini. Semuanya penting. Sebagaimana saya sampaikan di awal, setang kemudi sepeda itu penting, sadel tempat duduk itu penting, tapi roda ban itu penting, bahkan pentilnya itu juga penting. Tidak ada yang tidak penting. Masing-masing mempunyai fungsi. Oleh karena itu, masing-masing harus bertanya apa peran baik yang bisa saya berikan, yang sudah saya berikan untuk Kementerian Agama kita. Terima kasih. Ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya juga saya mohon maaf karena yang diingat dia tidak punya warisan saja, maka saya memilih menyampaikan pidato di sini, dan tidak usah ada yang merasa bersalah kalau selama saya pidato jagoan sendiri, karena mungkin itu juga jauh lebih penting daripada mengikuti uraian saya, atau kemudian ada yang disampaikan Pak Kamil, nggak penting juga memahami apa yang saya sampaikan, tapi pahami apa yang disampaikan oleh Pak Isan, Pak Kepala Kabupaten Sragen.
Ada sikap dan tutur kata saya kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikian acara pembinaan kinerja ASN. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.